عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa atawakkalu 'ala Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, hadirin kiram, para alim, para ulama yang saya hormati dan saya taati, Sahibul Hajjah dan juga para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya berada di tempat kelahiran saya di Gundi. Dan memang tadi sudah dibacakan, saya memang mulai kecil hidup saya itu di Langgar Istiqomah. Sekarang menjadi Masjid Istiqomah. Dan saya sejak SMP itu sudah waktu itu aktif di Madrasah Thohir Bakri. Lalu kemudian ngajinya di sana. Sampai SMP saya sempat mendirikan namanya Remaja Islam Gundi. Terus mendirikan lagi namanya Fosforisma, Forum Komunikasi Remaja Islam Remaja Masjid Sekelurahan Gundi. Dulu itu ya, SMP saya itu sudah mendirikan organisasi itu, lalu jadi remaja masjid setelah jadi Masjid Istiqomah. Sehingga saya ini mulai kecil memang orang langgaran, tidurnya itu ya di langgar di situ. Tapi alhamdulillah karena rahmat Allah diberikan derajat jadi profesor. Ya, di Gundi ini ada 2 orang profesor, saya dan Profesor Agus, putranya Bu Subat. Pak Subat ya, Budi Kang 2 juga ya. Artinya itu juga aktivis remaja Islam Gundi. Ya, jadi ada 3 sebenarnya sih. Oh Pak Naryo, kalau itu senior tuh sudah pensiun ya. Pak Profesor Sunaryo itu sudah pensiun ya. Pak ini sekarang sempat menjadi rektor di Unsuri Surabaya. Saya sempat sering ketemu dengan beliau. Ini yang generasi mudanya saya dengan Profesor Agus, dia di ITS, saya di Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah saya tadi kesini memang rapat saya pakai ini masker namanya social distancing, physical distancing, pakai ini. Ternyata memang salaman banyak ya. Ya ini hanya sekedar untuk physical distancing, untuk menjaga diri agar kita ini berikhtiar untuk diselamatkan dari wabah COVID. Namanya COVID-19 pandemic. Jadi itu pandemi itu wabah. COVID itu corona virus disease. 19 itu tahun 2019 munculnya bulan Desember. Dan Surabaya ini termasuk blok merah, bahkan mencapai hitam. Kan itu ada hitam, merah, lalu kemudian orange, kuning, baru hijau. Nah sehingga karena saya memasuki blok yang agak merah ini ya rodok jaga. Jadi tolong jangan tersinggung karena di situ juga yang pakai masker sudah banyak loh, ya, sama. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara masalah wabah ini itu bukan sekarang, mulai dulu itu sudah ada. Zaman Rasulullah SAW itu 5 wabah. Saya tahunya itu dari doa. Karena dulu itu ada wabah kusta.
Wabah kusta itu pernah zaman Nabi, sehingga orang itu dikucilkan, dikeluarkan dari wilayah Madinah. Dan itu saya ketahui dari doa Nabi. Nabi itu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wasyaikil asqam. Nabi itu berdoa, ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari penyakit baros, penyakit kulit, wal junun, dan penyakit gila, wal judam, dan penyakit kusta, wasyaikil asqam, dan penyakit berat yang lainnya. Nabi itu pernah berdoa untuk dihindari dari penyakit wabah kulit dan kusta. Ada zaman Nabi. Jadi bukan hanya zaman sekarang. Bahkan dulu itu ada wabah yang kayak pagebluk zaman Nabi. Orang kalau kena itu panas, pagi itu sakit, malam itu bisa meninggal. Zaman Nabi. Bahkan yang namanya siapa ini? Cucunya Nabi, Sayyidina Husain radhiyallahu an, itu pernah waktu kecil tuh sakit panasnya tinggi sekali. Mungkin belum ada termogan, belum ada termometer, jadi nggak bisa mengukur berapa panasnya. Bisa jadi sudah mencapai 38, itu panas sekali. Itu 38, 38,5. Nabi kemudian mengunjungi itu, dilihat cucunya ini kok dirangkul sama makhluk. Makhluk itu sangat mengerikan dan mengeluarkan api. Lalu Nabi tanya, Man anta? Siapa kamu? Terus dia mengatakan, Anna Rihil Ahmar ya Nabi Allah. Aku ini Rihil Ahmar. Rihil Ahmar itu artinya Ahmar itu merah, Rihil itu angin. Aku ini angin merah. Tapi ngerangkul Sayyidina Husain. Karena ngerangkul Sayyidina Husain itu, maka kemudian Nabi itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu lalu mengatakan begini, ya Rasulullah, itu Rihil Ahmar itu dulu pernah muncul pada zamannya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu bisa melihat. Waktu datang ditanya Nabi Sulaiman, siapa kamu? Aku Rihil Ahmar. Lalu apa? Aku ini diutus oleh Allah menjadi junudik, menjadi tentara. Yang aku ini menyebarkan wabah, yang wabah itu membuat orang akan segera meninggal. Dan kemudian Nabi Sulaiman bertanya, terus bagaimana menghindari kamu? Doa pada Allah. Lalu kemudian Nabi Sulaiman punya doanya itu. Nah, doanya Nabi Sulaiman yang diajari oleh Rihil Ahmar itu disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah. Allahumma inni buka min Rihil Ahmar wadamil aswad wada'il akbar wasaitil asqam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min Rihil Ahmar, dari angin merah, wadamil aswad, dan dari darah hitam. Stroke ini serang ini. Ya. Wada'il akbar, dari penyakit-penyakit besar, wasaitil asqam, dan penyakit-penyakit yang berat. Jadi Nabi itu pernah berdoa begitu, sehingga tahu berarti dulu itu wabah zaman Nabi itu ada. Sampai-sampai kemudian masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wabah ini menyebar sampai di Syam. Tuh, tidak tanggung-tanggung itu. Jadi ketika Khalifah Umar dengan rombongan menuju kepada Syam, dia lalu dijemput oleh gubernur Syam namanya Syed Ubaidah. Itu sahabat Nabi. Apa kata Syed Ubaidah? Ya Amirul Mukminin, jangan kamu masuk ke Syam, karena di sana ini ada wabah. Wabahnya namanya Ta'un. Orang kalau Ta'un ini nggak bisa selamat. Banyak matinya daripada itunya, nggak bertahan. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu mari kita balik ke Madinah.
Lalu kemudian sahabat Sa'ad mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau Allah menakdirkan kita ini kena wabah taun di Syam, itu takdir, jangan lari dari takdir. Lalu kemudian Sayyidina Umar menjawab, kita ini lari dari takdir kena wabah menuju pada takdir yang lain yang Allah takdirkan untuk tidak kena wabah, sehingga kita harus kembali. Itu ikhtiari. Lalu kemudian Abu Ubaidah ditanya oleh Rasulullah, kamu kan gubernur, kamu orang penting, kamu ikut aja ke Madinah dengan keluargamu, ngungsi ke Madinah. Apa kata Said Ubaidah? Tidak ya Amirul Mukminin, kalau seandainya rakyatku kena, aku pun kena, aku ikhlas demi Allah, aku tidak akan meninggalkan rakyatku. Baik, akhirnya baliklah rombongan Khalifah Umar bin Khattab ke Madinah, dan kemudian Abu Ubaidah seminggu kemudian dia terkena itu dan meninggal dunia. Lalu kemudian gubernurnya diganti sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal tidak bertahan 1 bulan, dia terkena wabah taun juga meninggal dunia. Maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab itu beristikharah mencari siapa itu. Lalu di dalam mimpinya itu dia ketemu dengan sahabat Amr bin As. Lalu kemudian dia memanggil Amr bin As dan mengatakan, ya Amr, kamu akan aku angkat menjadi gubernur di Syam, menggantikan Mu'ad bin Jabal. Setelah diberitahu itu, baru kemudian Amr bin As ditanya, apa yang akan kamu lakukan nanti di Syam ketika di sana ada wabah taun yang tidak teratasi? Lalu sahabat mengatakan, api itu tidak akan padam kalau dikasih kayu terus. Jadi kayunya ini harus dihilangkan. Ya baik, kalau gitu kamu berangkat, aku lantik kamu di Madinah, berangkat kamu kemana? Ke Sam untuk menjadi gubernur di Sam. Sampai di Sam, apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Yang pertama, siapa yang sakit dikarantina. Karantina itu ada zaman sahabat. Sing sakit dikarantina, yang sehat keluar dari Sam. Semuanya membuat tenda-tenda di bukit yang sehat, keluar. Jadi itu dipisah, yang sakit dengan yang sehat dipisah. Yaitu lalu menjadi pemisahan itu oleh tabib Islam Ibnu Sina disebut arba'in. Arba'in menjadi karantin, lalu menjadi karantina. Jadi ceritanya begitu, wabah-wabah itu zaman Nabi itu sudah ada, zaman sahabat ada, dan itu banyak sahabat yang meninggal kena wabah itu. Dan saya punya listnya, ulama kita ini banyak yang kena ya. Ustadz Abdul Wahid Arema yang lucu, yang sangat top tingkat nasional itu kena. Kiai Haji Sohibul Kafi kena. Kiai Haji Amin Murtado kena. Banyak. Sampai Gus Hazik Jombang ketua RMI kena. Makanya saya pakai ini sebagai ikhtiari. Karena namanya virus itu gak kenal siapa-siapa ya. Makanya lalu kemudian mari kita ini berdoa kunut nazilah. Saya tiap subuh baca kunut nazilah, panjang, lebih panjang dari sholatnya, kunutnya panjang sekali. Itu doa-doa Nabi saya baca semua. Supaya apa? Saya mendoakan bukan hanya untuk diri saya, tapi juga itu. Misalkan doa Allahumma dafa'anal ghala, saya mohon perlindungan kepadamu dari kesusahan, kelaparan dan ketakutan, wal bala, dan dari bala, wal waba'i corona, dan wabaknya corona, wal fahsya'i wal mukarah, rusaknya hati dan rusaknya perbuatan, wasaidil asqab, wasadain akam. Jadi dari kuatnya sesuatu itu. Minal apa ini?
minal batoni, dan dari keadaan itu min baladina Indonesia, dari negeri Indonesia. Biasanya saya sambung wajah wasarkia dan Jawa Timur, wa Madinatul Malang dan kota Malang. Surabaya nggak tak sebut, soalnya saya doanya di Malang. Ya, khosoh khususnya Indonesia, Jawa Timur, kota Malang. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan, lalu kemudian minta untuk apa ini, wa min buldanul musliminah ammah, dan seluruh negeri-negeri muslim pada umumnya. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena engkau ya Allah yang memiliki semua kehendak, kekuatan. Jadi donga ini insya Allah ada Ustadz Mastur di sini. Lek subuh jangan cuma Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Bukan hanya itu, ditambahi Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, Allahumma najina wal muslimin, Allahumma tusna wal muslimin, Allahumma jeburna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin min bala'i dunya wal waba'i kuruna. Minta pada Allah. Wal fitnatil mahya wal mamat, dan fitnahnya mati dan fitnahnya hidup. Wa adabil akhirat, dan adabnya akhirat. Luwih mantep lek ndonga ro artine. Understand? Yes, saya. Lek ndonga tapi gak ro artine iku gak mantep. Tapi lek ndonga ngerti permufradatnya, perkataannya mantep. Soalnya itu dialog dengan Allah. Ya Allah, mohon. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa rahmatik. Ya Allah, aku mohon ridhomu dan rahmatmu. Imanan la yanfadu, yaitu iman yang ditetapkan dalam hati. Wa na'iman la yanfadu, dan kenikmatan yang tidak engkau cabut. Wa murafaqata nabiyana, dan kumpulkan kami dengan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannati khuldi, nanti di surga yang tertinggi yang abadi di sana. Mau enak, iso ndonga ro artine mantep. Insyaallah Ustadz Mastur, Ustadz Syafi'i, ini guru saya beliau ini. Ya, ini sok mantep kalau sok ndonga gitu. Nah, terakhir masalah corona. Itu dulu apa ini? Saya tadi itu cerita Ridhil Ahmar itu belum selesai. Jadi Ridhil Ahmar itu setelah Nabi berdoa itu Allahumma inna na'udzubika min ridhil ahmar wa dhahmil aswad, darah hitam, wa da'il akbar wa sayyidil asqam ya arhamar rahimin. Itu langsung melepaskan diri si Ridhil Ahmar tadi itu, makhluknya itu, lalu melepaskan itu sehingga Sayyidina Husain langsung dingin. Terus Nabi itu diberitahu oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ayahku Abu Bakar menggigau karena panas. Di situ juga ada Bilal bin Rabah, itu juga panasnya tinggi, menggigau. Itu ayahnya bilang, aku sudah masuk surga, aku sudah di surga, padahal itu menggigau. Akhirnya kemudian Nabi memanggil Sayyidina Ali, Fatimah, ini Hasan Husain, ayo ndonga. Jajak ndonga. Ndonganya tadi itu untuk Ridhil Ahmar, diamini oleh mereka. Setelah diamini itu langsung ada berita Sayyidina Abu Bakar sembuh, Bilal bin Rabah sembuh, sahabat-sahabat yang lain sembuh, hilang dari situ wabahnya. Sehingga itu ada 5 orang, Sayyidina Ali, Rasulullah, Fatimah, Hasan, Husain. Ndonga wabahnya hilang. Ini kemudian oleh Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi doa li khobsatin ukti biha kharol wabai khatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah. Li khomsatin ukti biha, ada 5 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Kharol wabai khatimah, sehingga semua wabah itu berhenti hilang. Siapa 5 orang itu? Al Mustafa,
Mahuwa Mustafa. Siapa Mustafa? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal murtado. Mahuwa murtado. Siapa murtado itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wabnahuma, dua anak mereka. Siapa itu wabnahuma itu? Sayyidina Husain wa Sayyidina Hasan. Wa Fatimah, dan Fatimah. Berdoa 5 orang itu nyingkir wabah. Dulu itu diajarkan Kiai Hasyim Asy'ari, ulama-ulama kumpul keliling desa li khamsatin utfi biha haral wabai khatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Keliling bapak hilang, nok gundi gak dilaksanakan. Padahal ulama ini paham ulamanya ini, dan itu diijazai Kiai Hasyim Asy'ari, tapi gak jadi dibaca. Nggih, gak betul dibaca. Angel, tuturannya angel. Jadi gitu, sehingga saya, waduh ini. Saya dengar di berita wabak di mana? Di Surabaya ini masih tinggi, di Malang itu ya fluktuasi. Tapi ya mudah-mudahan kita semuanya ini segera dihindarkan dari wabak. Amin. Itu kira-kira apa ini, mumpung ketemu cerita tentang wabak ya, karena nggak ketemu nih kapan kita bisa itu ya, karena saya juga jarang-jarang ke Surabaya. Kalau tidak ada undangan semacam gini ya tidak ke Surabaya ya. Selama ada wabak itu hampir 6 bulan saya tidak ke Surabaya sama sekali ya. Baru kemudian ini ada cucu ponakan mau khitan, sunat, ini baru kemudian saya datang ke sini. Nah yang kedua, ini yang acaranya kan acara ganda ya. Ini apa ini, ponakan saya Danang Triatmojo dengan siapa ini satunya ini Azzaroh Armianda Kamil, ini akikah. Dan Danang Triatmojo ini insya Allah akan khitan. Nah akikah itu apa dia? Tergadaikan. Kullu gulam bil akikah. Semua anak itu akan tergadaikan dengan akikah dan harus ditebus. Nebus itu apa? Dengan kambing. Kalau perempuan 1 kambing, kalau laki-laki 2 kambing. Ini kira-kira nyembelih kambing nggak? Oh iya kambing, hati-hati sing darah tinggi ya. Tapi kok kambing tuh tidak apa-apa, itu makanan yang ini. Pokoknya yang penting tuh gini, makan kambing sebanyak-banyaknya. Yang penting nggak usah periksa ke lab ya. Insya Allah selamat ya. Nggak ada periksa lab itu nggak no cekot-cekot itu ya. Pokoknya gitu aja. Bismillah. Indilah ya. Makan dengan apa ini, perlindungan dari Allah. Terus gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya Allah selamat dimakan. Yang penting itu pakai aja akeh. Ya. Engkau pas kira-kira 10 sunduk macam-macam lain kucing banyak-banyak itu. Secukupnya saja, 1-2 sunduk secukupnya saja. Nah, itu akikah. Ini kalau belum ditebuskan oleh orang tua, ya dia masih tergadaikan. Makanya itu orang kalau naik haji itu kayaknya selalu tanya, "Oh, bisnis akikah belum?" Sumpah ya. Soalnya itu yang sebut, kok no wong tuamu wis akikah belum? Waduh supi. Ini wis undangan walimatul hajj. Terus sembelihan apa? Kambing memang bukan kewajibanmu. Tapi iku nempui wong tuamu mengakikohi. Biar kamu berangkat haji, kamu sudah akikoh. Jadi supaya tidak tergadaikan. Jadi begitu. Nah akikoh itu bedanya kalau dengan kurban. Akikoh itu harus dalam bentuk masak. Jadi siap dimakan atau makanan. Tapi kalau kurban itu bisa dalam bentuk mentah. Ya. Jadi itu bedanya antara akikoh dengan kurban. Nah kalau korban itu orang yang berkorban itu bisa mengambil bagian.
Tapi kalau akikoh itu orang tuanya dimakruhkan untuk ikut makan, sehingga orang tuanya makan makanan dia makruh. Ya, tapi kalau misal dimakan mau jadi makruh itu ya apa ini kalau dilaksanakan kurang baik, ya. Tapi kalau dihindari itu lebih baik, itu makruh. Tapi dimakruhkan orang tuanya tidak ikut makan kambingnya itu, karena dia untuk penebusan itu, sehingga itu harus kita disodorkan kepada orang lain. Tapi kalau keluarganya boleh, mana orang tuanya itu mengakikoi itu jangan ikut makan kambingnya, makruh ya. Bukan haram, tapi makruh. Tanya aja hukumnya Dr. Maskur tentang masalah itu. Nah, khitan itu dari kata-kata khatana, memotong. Khitan ini kalau kita ambil hikmah itu begini. Nabi Adam itu hitam. Jadi setelah dia diturunkan ke bumi ini, itu hitam. Itu bisa kita lihat di kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil Barnabas. Ya, itu disebutkan bahwa Nabi Adam itu setelah makan buah kuldi lalu kemudian diusir ke bumi itu, lalu dia diminta perjanjiannya, dia mengorbankan bagian tubuhnya yaitu dengan hitam. Lalu kemudian tradisi itu diikuti oleh anak-anaknya, tapi kemudian lupa, akhirnya banyak tidak melaksanakan sampai masanya Nabi Ibrahim alaihissalam 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang kita ini zaman Nabi Isa itu 15 abad, itu kira-kira ya sekitar 35 abad yang lampau sebelum Masehi. Kalau Masehi itu kan Nabi Isa alaihissalam itu, Yesus itu kan Masehi. Nah, waktu itu ada perintah. Ibrahim ketika dia ini wahyatu wajadillati fatoros samawati wal arda khalifah muslimah wa makan dan musyrikin, itu ketika itu melakukan itu, lalu kemudian Nabi Ibrahim itu diminta, kamu kalau memang sudah tauhid, mentauhidkan aku, kamu harus mempersembahkan bagian tubuhmu sebagai bukti tauhid. Usianya Nabi Ibrahim waktu itu 80 tahun. 80 tahun itu usianya dia hampir 200 tahun. Jadi ini sudah grade gitu. Kita ini 70 tahun aja sudah grade. Pak Haji Syafi'i ini kok pinter usianya itu? 80. Alhamdulillah itu barokah umur. Ya, makanya doa yang banyak. Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangkanlah umur saya. Wa barik umurona, dan berikan barokah umur saya. Wa salim umurona, dan berikan keselamatan umur saya. Fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa ja'alna min ibadina sholihin. Jadi itu dimana kepingin umur panjang. Diminta umur panjang, umur selamat, umur barokah. Kembali kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lalu kemudian di antara perjanjian tauhid itu dia menyerahkan bagian tubuhnya. Apa itu? Kucure penis itu. Penis itu bahasa Latinnya. Bahasa Surabaya Bu. Kodol kambing. Jadi itu pucuknya itu diserahkan. Ibrahim itu kalau bahasa Ibraninya Abraham. Dia itu bapaknya Yiska, bapaknya Yismail. Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nanti Nabi Ishak itu menurunkan nabi-nabi yang banyak sampai Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian yang Ismail ini sampai Nabi Muhammad. Tapi itu satu jalur. Makanya dikatakan milatan Ibrahim Hanifah. Ikutlah ajarannya Ibrahim yang Hanif ya Muhammad. Sehingga kita ini mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Khitan ini adalah tradisinya Nabi Ibrahim. Gak tanggung-tanggung, pakai kapak. Jadi dicek kapak jelet. Kira-kira danang Jawa di lonang. Zaman saya itu modern, suntik, ya dilaser nggak terasa. Sambil diajak ngomong, apa surat Fatihah kali, tapi dia sudah di laser itu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak terasa marah-marah semari. Sudah pulang. Langsung pakai celana. Wah, ayo bisa sekarang. Teknologi sudah canggih.
Kalau zaman saya dulu itu masih pakai gunting. Saya di Pak Karno, bukan cara, kalau cara itu pakai pisau, jedet. Pak Karno itu mantri, pakai gunting. Takoni, ngaji ya le, nggih. Ngaji nanti. Ini Thohir Bakri, isok maca surat Fatihah, saged, si maca le. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Iku dipotong-potong. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, ya Malik. Aduh ya Allah, gak karuan. Kapok saya. Sekarang mau sunat lagi saya hidup ya. Sekali itu tok ya. Sakitnya luar biasa ini. Ya apa menurut digunting gak dibius sama sekali loh. Gak mengenal bius. Sekitar tahun berapa saya? Tahun 70-an. Tahun 70-an saya itu kalau tidak salah hitam. Jadi itu Pak Karno, guru kun itu. Ulang naik becak, kasih petetan gitu. Ya seneng, pakai sing nyalami ya. Jadi waktu itu ya semuanya itu wakil, terus tanggap no orkes apa gitu ya. Gitu. Semuanya seneng ya, alhamdulillah. Tahun itu enggak 70. Saya sekitar tahun 70. Waktu itu masih saya masih SD. Masih SD. Iya, jadi masih ya sekitar 70 atau berapa aja pokoknya masih SD ya, kelas 1, kelas 2 gitu saya sunat itu. Dan kalau aktif itu SMP, berarti sekitar tahun 80, sekitar 80 ya saya. Nah itu ceritanya begitu hitam. Sehingga orang ini kalau nanti pergi haji atau umroh itu nanti ada tawaf, ya. Setelah tawaf lalu sholat di Maqam Ibrahim sunnah 2 rakaat, terus kemudian sya'i 7 kali itu, Safa Marwah keliling 7 kali. Setelah sa'i itu selesai di tahallul namanya. Tahallul itu ya terakhir, ihramnya boleh dilepas. Ya. Itu ihramnya sudah lepas, sudah boleh melanggar larangan-larangan. Kucur itu. Lek gurung hitam. Lek pipis. Itu masih ada sisa najis itu. Tak bisa hilang. Pengono kucurin, desep-desep di situ. Terus lek misalnya pencilek itu dulu tuh ya Pak Suko ya, zaman dulu tuh kan anak-anak suka mencilek itu, seret dulu. Loh itu banyak kotorannya itu, putih-putih gitu. Itu ya namanya kalau di Gundi namanya gidalisme. Ya. Kalau misalnya anak-anak yang belum kita tuh, porotan, pencilekan pasti ada putih-putihnya. Dan itu penyebab apa itu? Infeksi kalau misalkan dia sudah besar untuk masalah transmisi seksual. Jadi kalau tidak terserang penyakit namanya penile cancer, itu bisa kena cervix cancer. Jadi kalau tidak lakinya, perempuannya itu kanker rahim. Jadi orang-orang yang tidak hitam ya. Karena subuhan gedang loh ini. Gedang itu lek dipangan sak kulite ambek dionceki enak ndi? Enak ndi? Dionceki. Loh, nek mboten percaya sing wis sunat takono nang bojone. Enak ndi gedang dionceki ambek gak dionceki. Dan ini bahaya. Sehingga HIV itu juga karena faktor yang tidak hitam. Jadi bahaya. Ini banyak ini saya lihat itu, ya. Sampai kadang-kadang ada yang lengket yang disebut hasyafah dalam bahasa Arab. Ini penyakit lengket atau macam-macam. Ya ini makanya hati-hati. Dan yang keempat tadi yang saya sebutkan bisa menimbulkan namanya penile cancer atau cervical cancer, kanker. Sehingga ini alhamdulillah, makanya ini yang punya anak-anak yang usianya sudah 7 tahun segera dihitam.
Ya. Tidak perlu khitan harus ada waliman semacam ini, tidak perlu. Ya. Ini mubah saja kok, boleh diadakan, tidak boleh. Yang diwajibkan itu khitannya. Tapi enaknya kalau ada gini kan iso ngrungokno ceramah. Iso ro ceritane Covid. Ya kan? Ro cerita dapat ilmu, ya kan? Oleh dumo, oleh mangan, ya. Dapat daharan, ya. Daharan insya Allah kambing. Terus pokoknya kul min indillah. Terus jangan takut, makan saja. Yang penting doa. Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah barokah kepada kami. Fima rozaqtana, dari rezeki yang Engkau berikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Kena apa mati? Dahar saja kok harus minta dihindari dari api neraka. Ada apa ini doa ini? Saya tuh tanya, ya Allah kok doa yang diajarkan Rasul kok begitu ya? Ya Allah, saya mohon barokah. Fima rozaqtana, terhadap rezeki yang Kau berikan makanan ini. Wa qina adzabannar, dan lindungi saya dari api neraka. Mau makan kok minta lindung. Oh ternyata supaya orang itu makan makanan yang halalan thayyiban mubarakan. Makanan yang halal, yang thayyib, yang barokah. Jangan makanan yang haram dan makanan yang subhat. Ini kenapa Kau wakina ada benar? Karena tidak makan yang subhat. Jangan makan yang itu bukan haknya. Lek kepingin dongane makbul, makanannya jogol. Lek kepingin dongane makbul kaya para kiai, kaya para aulia, jogol makan. Makan sing gak kena-kena itu subhat hindari. Jangankan yang haram, yang subhat dihindari. Itulah kenapa doanya kok wakina ada benar. Ya Allah, lindungi saya dari api neraka. Berarti makan ini kudu dijogo, kudu hati-hati. Ojo ono barang haram, barang subhat katut. Jadi itu yang maknanya wakina ada benar. Ini sampai jam piro itu? Sampai subuh. Saya subuh itu sing buri batin. Kapan ini dahare? Wis luwe ya. Nek cara marang itu hewul itu luwe ya. Jadi sudah itu. Nah, ini yang terakhir ini saya kutip dari Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Khitan itu ternyata pangkalnya fitrah. Jadi orang fitrah, ya fitrah tadi itu fitrah tauhid. Makanya kita ini kan waktu dirahim kan ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum, siapa Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Aku saksikan Engkau ya Allah Tuhanku. Jadi kita ini waktu itu wa nafakhtu min ruhi, ditiupkan ruh waktu umur 120 hari ini. 40 hari, 40 hari, 40 hari itu. 3 arba'in itu, salah satu arba'in itu ditiupkan ruh, itu ditanya itu. Oleh karena itu begitu lahir ceprot, diingatkan dia, diadzani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, diingatkan dia, dikomati, diingatkan dia, lahir. Makanya kemudian dianalogikan, lek wong mati, yo ada nono kayak wong lahir. Soalnya dia itu mlebu nang alam barzah. Ya meskipun itu kaidah hadisnya tidak begitu kuat, tapi itu dianalogkan, namanya kias, hukum kias. Sehingga akhirnya di gundi ini kalau ada orang meninggal diadani, ngerti? Sudah masih jalan atau sudah selesai? Jalan terus ya. Jadi itu hukum kias namanya. Karena kita ini hukumnya Quran, hadis, ijma, kias. Kias itu pada karo lek nggone Arab itu kurma. Lho ini kurma gak ana, jadi beras karena itu dikiaskan makanan pokok. Di Madura jagung, biyen. Saiki ya beras. Di Ambon sagu, biyen. Saiki ya beras. Ya. Dulu itu begitu. Makanan pokok setempat namanya matlak.
matlaknya itu begitu. Nah, sehingga ini fitrah khitan ini, dan khitan ini merupakan yang membawa kesempurnaan al-kamilatuddin, kesempurnaannya orang beragama. Ya tadi itu tauhid tadi itu. Jadi misalnya gurung hitam sholat najisnya gak gowo. Jadi kalau balik, kenapa kok harus kalau balik sudah balik hitam supaya sholatnya itu menjadi syah, sempurna. Jadi itu di situ hitam ini. Termasuk merupakan pernyataan ubudiyah lillah. Jadi untuk ibadah pada Allah. Makanya nanti ketika berangkat mau khitan atau di sini dipanggil ke sini, nah, itu bacakan dulu di situ sholawat yang tadi itu, ya. Sholawat ini penting ini. Pagi dikasih tak betul, wah itu mantap tambahan. Kenapa? Teori baru namanya vibrasi suara. Iso ngusir corona di Eropa, di Amerika, di Rusia. Sekarang itu suara adzan di Jerman, suara adzan diperbolehkan pakai speaker. Dulu dilarang. Karena agama itu private business, urusan pribadi, nggak boleh ganggu sosial. Tapi dengan vibrasi suara positif ini ternyata bisa mengusir wabah corona. Sekarang itu gitu, Amerika itu diperbolehkan masjid-masjid itu menyuarakan adzan sekarang. Karena suara positif ini itu hilang, makanya lek kolot sopo Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait, itu ngusir corona itu. Ya. Jadi itu ngusir corona. Jadi itu. Sehingga jangan lalu ada keputusan ojo nang masjid, salat nang omahe. Itu visualnya enggak ada lah. Makanya itu kalau bisa sholat itu pakai ini, apa ini, mic kecil itu loh, supaya suaranya keluar. Minggat corona itu teori vibrasi suara. Kalau dipakai dung tambah ahli itu ya. Lihat putranya Ustaz Mas Kurin, lihat wajahnya sudah tahu. Jadi baca itu sholawat itu, ya. Karena sholawat itu yang bisa mengusir tadi itu loh, di khamsat itu loh sholawat. Tak kasih kuncinya sholawat jangan. Kenapa? Kiai-kiai dulu selalu pesan ke saya itu gini, almarhum Kiai Gufron Arif Penili itu guru saya, guru spiritual saya, ya, di Torekot Rifaiyah itu. Pesannya gini, masalah ini, baca sholawat, kok sholawat terus ya? Tunggu aja kapan? Katanya Kiai Gufron, sholawat itu tunggu. Kalau nggak saya nyebutnya hajat tuh Allah sudah tahu. Sehingga ke sholawat. Saya renungkan, oh kok sholawat? Oh ternyata Allah itu memerintahkan kita, aqimu sholat, tegakkan sholat. Allah gak sholat. Wa atu zakat, tunaikan zakat. Allah gak zakat. Wa shaumil Ramadan, poso Ramadan. Allah gak poso. Wal haji baitil man istata'a ilahi sabila, munggah haji. Allah gak haji. Tapi Allah perintah situ. Innallaha wa malaikat, sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna 'alan nabi, maca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, shollu alaihi wasallam taslima. Allah memerintahkan sholawat, Allah bersolawat. Di sekian banyak perintah Allah, hanya sholawat yang dilakukan oleh Allah. Understand? Yes. Kita kayak ilmu nih. Ini kok sholawat itu jadi kunci gitu. Saya renungkan. Dia ngoten Pak, jenenge profesor itu suka merenung-renung ngoten. Nggih. Lek gak renung itu profesor namanya nggih. Kok ngene apa? Oh ya, oh iki begini. Oh iki ngene, oh surat itu ngene. Direnungno. Nggih. Ngoten niku ilmu nih. Nggih. Saya paham. Hanya sholawat, Allah memerintahkan sholawat, Allah bersolawat. Sementara perintah-perintah yang lain tidak Allah lakukan, hanya sholawat. Makanya ilmu tua. Sehingga itu ada hadis itu begini, inna doa, sesungguhnya doa maupun berhenti
bainas sama iwal ardi, antara langit dan bumi, la yafa'ak, ndak iso munggah, ndak iso mudun, artinya gak dikabulkan. Hatta, sehingga tusolliya ala nabiyika, kamu bacakan sholawat kepada Nabi. Jadi lewat dua Allahumma Rabbana, kalau sholawat itu diterima. Sehingga ada doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baru donga. Terakhir wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Shalawat muji Gusti Allah. Muji Gusti Allah, sholawat, donga, ditutup, sholawat, donga. Baru dikabulkan. Ya, itu namanya wasilah. Saya itu pernah ditanya itu, wasilah itu syirik, musyrik. Saya tanya, loh kok bisa begitu? Iya, sampai wasilah kepada Nabi Muhammad, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah, musyrik. Loh kok bisa? Ya itu wasilah itu tidak boleh. Tak delok sopo sih, ya wong Wahabi ya jelas ae. Terus saya tanya, kan gampang kan? Sampai waktu adzan donga enggak? Donga. Dunganya apa? Allahumma rabbah hadhihi da'wati wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah. Apa sih artinya itu? Saya ini apa ini akan menegakkan sholat, lalu melalui wasilah dan fadilahnya Nabi Muhammad. Nah, sampai mari adzan dongane iku wasilah nang Nabi Muhammad. Kok iso ngomong wasilah Nabi Muhammad itu musyrik? Dongamu itu gak ngerti artinya lah ini. Dan doa ini diajarkan Nabi sak donya wong Islam iki dongane ya iku tok. Jelas ya? Understand? Paham? Ya, sila kepada Nabi Muhammad jangan ragu. Karena doanya sesudah adzan adalah wasilah wal fadilah. Jadi wasilah dan fadilahnya Nabi Muhammad. Ya, maqam mahmudan di tempat yang paling tertinggi namanya Al-Jannatul A'la, surga yang tertinggi namanya Maqam Mahmud. Di sana Kanjeng Nabi itu. Jika kita ini ingin bersama dengan Kanjeng Nabi. Jadi di situ rahasia-rahasianya ini. Insya Allah kalau kita ini tahu mendalami agama, paham, beragama itu enak. Gak usah nyala wong dia, kita paham. Gak usah ngafir-ngafir ngomong dia, fitnah apa ini, bid'ah ngomong dia. Untuk orang tahlilan, bid'ah kan macam-macam. Orang intinya tahlilan itu baik kok perbuatan jelek. Dan itu majelis zikir namanya. Termasuk ini termasuk majelis zikir. Majelis zikir termasuk majelis ilmu, itu majelis zikir. Karena ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ingin panjang lebar ya, tapi koyo iki wis kapan iki yo? Sing mburi yo beli saya wis kadung dituangi kapan metune iki ya. Koyo sampai subuh ini siap tak sampai subuh ini? Ya, jenengan siap kula sing mboten siap ya. Saya malam ini juga harus pulang ke Malang. Nah, meskipun ada tol, masih sekitar 1,5 jam harus ke Malang. Tapi apa yang saya sampaikan ini ada 3 tadi ya, tentang masalah wabak corona, yang kedua itu tentang masalah akikah, dan yang ketiga itu masalah hitam. Ya, jadi itu sudah saya sampaikan semua dengan selingan-selingan, termasuk rahasia-rahasia kita ini diberi keselamatan di dini wa dunya wa akhirat. Al-Fatihah.